Sore ini sebelum kita belajar lagi firman Tuhan, kita mau ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 ya. Yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Saya tunggu sampai siap. Kita ucapkan Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Siap semua? Yuk kita ucapkan sama-sama ya. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita berdiri. Angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita. Alkitab adalah firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara, ini kita mau belajar judul firman Tuhan. Singkat aja, barter dunia dengan Tuhan. Kita buka Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8. Barter dunia ini dengan Tuhan. Saya tunggu. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama ya. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Dapat semua? Yuk, kalau sudah dapat semua, kita akan baca sama-sama. Ayat 8, pasal 3 Filipi. Siap? 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah saudara, kita sudah tahu arti dari barter, yaitu pertukaran yang terjadi dari dua belah pihak ketika ada perdagangan yang dilakukan. Ya. Misalnya Indonesia dengan Malaysia. Ya. Ada perdagangan yang dilakukan, kemudian ada persetujuan Indonesia menjual apa ke Malaysia, Malaysia jual apa kepada negara kita. Jadi barter itulah seperti itu. Nah saudara, dari bahasa Indonesia literatur, ya saya akan baca ayat yang sama, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian ya, dari terjemahan Indonesia literatur. Bahkan lebih lagi aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, yang karena Dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Saudara, kita sudah belajar ketika kita mau ya ke sorga. Beberapa Kamis yang lalu kita sudah belajar bahwa harus ada pertukaran, ya, harus ada barter. Nah sore ini kita lihat bahwa yang harus kita barter itu yaitu dunia yang ada di dalam hidup kita. Ya, keinginan dunia, keterikatan dunia yang masih mengikat kehidupan kita itu harus kita barter supaya kita mendapat Tuhan. Nah, saudara, dari Indonesia literatur yang tadi saya baca dikatakan demikian, karena lebih lagi aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Saudara, dari terjemahan bahasa Indonesia literatur ya dikatakan aku menganggap semua yang aku miliki. Ini pernyataan Paulus. Kita tahu, kita sudah baca ayat-ayatnya, kita sudah belajar dari ayat 3, 4 dan 5 sampai ayat ke-7 bahwa Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, kita tahu dia adalah pemuda yang bernama Saulus. Nah, saudara, ketika dia ditemui oleh Tuhan di jalan menuju ke Damsyik, sementara dia membawa surat kuasa dari pimpinan orang Farisi untuk menganiaya, untuk menangkap, kalau boleh dibunuh orang Kristen, ya, yang mengikut Tuhan Yesus, yang memperagakan hidupnya seperti hidupnya Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, kita lihat sesudah Saulus bertemu dengan Tuhan, dia sadar
bahwa apa yang dia kerjakan selama ini salah. Nah, ditulis di dalam Indonesia literatur dikatakan karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ya, saudara, kita lihat meningkatnya pengenalan akan Tuhan. Maka dari ayat yang ke-8 tadi, yang dulu aku anggap keuntungan, yang dulu menjadi kebanggaanku, itu ditulis ayat 7. Ya saudara, sekarang karena peningkatan pengenalanku akan Tuhan, ya ayat itu kalau nanti kita baca terus, aku rela kehilangan semua yang aku miliki. Nah jadi saudara, kita lihat ketika kita mau memiliki Tuhan, ketika kita mau mempunyai hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita, maka saudara, dari pengalaman Rasul Paulus, rohani saudara, rohani saya, kehidupan kekristenan kita, ketaatan kita akan Tuhan itu semakin hari harus semakin bertambah. Ya, kita nggak bisa jadi orang Kristen 5 tahun lalu, tahun sekarang sama aja. Ya, kita harus meningkat. Makanya Yohanes Pembaptis pernah berkata, biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Nah saudara, jadi kita lihat untuk bisa kita barter dunia ini dengan Tuhan. Maka dari kehidupan Paulus, pengalamannya dia punya rohani bertambah. Pengenalan akan Tuhan di dalam hidupnya itu semakin meluas. Semakin dia punya pengertian yang luar biasa. Ya, jadi pengenalan yang meningkat. Saudara dan saya dituntut kita harus bertambah di dalam Tuhan. Ya, kalau enggak saudara, kita akan jadi orang-orang yang tidak akan berani melepas dunia di dalam hidup kita. Ya, jadi pengenalan yang meningkat. Lalu saudara, dari ayat yang ke-8 masih dikatakan, dia berani kehilangan semua, melainkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Berani kehilangan semua. Saudara, berani kehilangan semua enggak gampang, saudara. Yang kita genggam selama ini, yang kita miliki selama ini, yang kita nikmati selama ini, yang merasa kita nyaman dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau kita mau memiliki Tuhan di dalam hidup ini, maka kita selain memiliki rohani yang terus bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Yaitu meneladani hidupnya Tuhan Yesus, memperagakan hidupnya Tuhan Yesus yang harus kita kerjakan. Maka saudara, ketika kita terus bertambah pengenalan kita akan Tuhan, maka apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu pun harus jadi pengalaman kita. Ya, berani kehilangan semua. Ya saudara, saya ingin ajak saudara baca lagi Lukas 9 ayat 25. Yuk kita baca Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-25. Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Lukas 9 ayatnya yang ke-25. Saya tunggu sampai dapat semua. Kita akan baca lagi sama-sama ya. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-25. Dapat? Kita akan baca sama-sama ayat 25. Yuk, Lukas 9 ayat 25. Siap? 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah saudara, kita lihat apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia. Ya, semua yang ada di dunia kita tahu bukan hanya harta, bukan cuma kekayaan, tetapi semua yang ada yang ditawarkan oleh dunia itu bisa kita raih, itu kita bisa ambil, itu bisa kita miliki. Lalu Tuhan Yesus berkata dari Lukas 9 ayat 25, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Terjemahan lama, ayat yang sama Lukas pasal 9 dikatakan demikian. Ya, diterjemahkan seperti ini.
Terjemahan lama Lukas pasal 9 ayat 25. Apakah untungnya kepada seorang jikalau ia beroleh segenap dunia ini, tetapi dirinya sendiri hilang atau binasa. Saudara, kita lihat. Untuk berani kehilangan semua, saudara, kita juga harus mempunyai pemahaman dari Lukas pasal 9 yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Apa untungnya kalau kita punya semua yang ada di dunia? Kita bisa miliki semua yang kita mau miliki. Kita bisa raih semua yang kita mau raih. Saudara, kalau jiwa kita binasa, kalau kita tidak sampai ke sorga, ya saudara, makanya minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, saya singgung sedikit. Terjebak oleh dunia, kenyamanan dunia yang sudah mengikat hidup kita, itu menjebak kita. Itu mengikat kita sehingga kita tidak berani melepaskannya. Nah, sore ini kita belajar firman Tuhan, kalau saudara dan saya mau memiliki Tuhan, memiliki sorga sesuai kehendak Bapa, maka saudara, kita harus berani kehilangan semua yang ada di dalam hidup kita. Bukan berarti kita tidak bisa nikmati. Sekali lagi, kita harus mengerti, kita harus punya pemahaman yang benar. Apa yang kita miliki masih kita bisa nikmati. Tapi Tuhan tidak mau saudara dan saya terikat dengan dunia ini. Ya, kita sudah baca ayatnya toh minggu kemarin. Dari 2 suratan Yohanes pasal 2 itu. Barang siapa yang mengingini keinginan dunia, yang senang dengan perkara-perkara dunia. Dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap bersama orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Saudara, kita sudah tahu ya, untuk kita bisa memiliki Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus berani kehilangan semua. Tetapi saudara, seringkali kita tidak mau. Ya, kita tidak mau kehilangan dunia. Kita tidak mau melepas dunia, tapi kita mau juga memiliki sorga. Baca Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Seringkali kita tidak rela melepas dunia, ya, yang menjadi penyebab kita tidak bisa memiliki Tuhan. Tapi kita mau memiliki sorga juga di dalam hidup kita dengan dunia yang kita tetap pegang. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca lagi sama-sama ya. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ayat 15 dan ayat 16. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ketika kita harus melepas dunia untuk meraih Tuhan Yesus, untuk memiliki Tuhan di dalam hidup kita, atau dengan kata lain kita barter dunia dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak berani, kalau kita tidak mau, ya saudara, lalu kita ingin, kita tetap mau memiliki dunia, juga mau memiliki Tuhan dalam hidup kita. Wahyu pasal 3 katakan tidak bisa. Jelas sekali, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Lebih baik engkau dingin atau panas. Kalau engkau suam-suam kuku, kalau engkau tidak dingin dan tidak panas, maka ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi saudara, melepas dunia itu, ya saudara, harus kita lakukan. Harus kita berani bertindak untuk tidak terikat dengan dunia. Sekali lagi saudara, tidak gampang. Kenapa? Karena puluhan tahun saudara dan saya
terikat dengan apa yang kita miliki. Dan sampai sekarang masih ada yang mengajar, masih ada yang menyampaikan firman Tuhan yang kurang pas. Ya. Patokannya kalau diberkati Tuhan itu berarti punya segala yang ada di dunia. Kita sudah belajar berkat Tuhan itu bukan jasmani, tetapi hal yang rohani yang saudara dan saya harus miliki. Nah, kita lihat Wahyu berkata dari ayat 15-16 pasal 3, kalau kamu tidak dingin, tidak panas, aku muntahkan. Tuhan bilang begitu. Lebih baik kamu dingin sama sekali memang sudah ditolak. Atau panas. Nah, jadi kita lihat harus pilih. Kita berani melepas dunia enggak? Kita berani enggak menggenggam dunia yang sudah kita genggam sampai hari ini? Ya, sekali lagi bukan berarti saudara tidak bisa jalan-jalan. Masih boleh jalan-jalan. Tapi jangan terikat dengan jalan-jalan. Bukan kita nggak boleh kuliner. Bisa kuliner. Tapi jangan itu jadi tujuan. Jangan jadi fokus hidup kita. Bukan kita nggak boleh bekerja. Harus kerja. Tapi itu jangan mengikat kita. Kita sudah belajar saudara. Berapa banyak orang tidak pernah berpikir di tengah pekerjaan yang menyibukkannya. Kalau aku dipanggil Tuhan sekarang ini saat bekerja kira-kira kemana? Saudara, kita tahu standar sorga melakukan kehendak Bapa. Dan itu sudah diteladani oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya untuk kita. Untuk kita lakukan, untuk kita teladani, untuk kita praktek. Sebab bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan sampai ke dalam sorga. Melainkan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, ini standar gak bisa dirubah. Ya, ini standar sorga, tidak bisa diganti oleh apapun. Tidak bisa kita rubah dengan standar yang lain. Cuma satu, lakukan kehendak Bapa. Lakukan kehendak Bapa. Ya, untuk bisa sampai sorga. Nah, jadi saudara kalau kita lihat, Rasul Paulus tadi dikatakan, aku rela kehilangan semua. Rela kehilangan semua untuk memiliki Tuhan. Kita maju lagi Filipi pasal 3 tadi saudara. Ya, Matius 6:24 dulu kita baca. Matius 6:24. Ya, sebelum kita maju dari Filipi pasal 3 tadi, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Kita baca lagi. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24. Tadi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-16. Kamu harus pilih. Kamu mau dingin atau panas. Tidak bisa suam-suam. Enggak bisa kita masih terikat dengan dunia. Kita mau memiliki Tuhan. Kita enggak mungkin sampai di sorga kalau kita masih senang dengan dunia. Ya. Ayat 24. Matius pasal 6. Yuk kita baca lagi. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya akan baca dari versi mudah dibaca. Ya. Versi mudah dibaca dari ayat yang sama. Matius pasal 6 ayat 24. Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama. Saudara, di dalam terjemahan baru Tuhan Yesus bilang kamu tidak bisa memiliki dua tuan. Kamu pasti akan memilih yang satu yang kamu lebih kasihi. Ya. Tuhan dengan Mammon tidak bisa jalan sama-sama. Di sini di versi mudah dibaca lebih jelas, lebih gampang dicerna. Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan. Ya. Kemudian pada waktu yang sama. Jadi orang mau memiliki dua majikan pada waktu yang sama itu tidak bisa.
Ini firman Tuhan. Ya, kemudian dikatakan ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama. Ya, tadi kalau di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15, 16, kamu tidak bisa kalau mau suam-suam. Berarti kan ada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah. Panas enggak, dingin enggak. Firman Tuhan katakan kalau kamu mau panas, panas. Kalau kamu dingin, dingin. Dingin pasti binasa, panas sorga. Pasti itu pilihannya. Nah, kemudian dari Matius pasal 6 kita tidak bisa, saudara. Mau sorga tapi kita cinta uang. Ya, kita sudah belajar. 1 Timotius 6 ayat 9, 10. Cinta uang itu agar segala jenis kejahatan. Orang yang memburu uang dia akan jatuh di berbagai macam persoalan, berbagai macam kesusahan, dan dia akan menyimpang dari ajaran Kristen. Kita ingat, Kristen bukan agama, Kristen adalah jalan hidup saudara dan saya yang meneladani hidupnya Tuhan. Nah, jadi saudara kita lihat, nggak mungkin saudara kita mau sorga tapi kita masih terikat dengan uang. Kita mau sorga tapi kita tidak mau melepaskan dunia ini. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu seperti itu kamu akan mengalahkan yang satu. Kamu akan mencintai yang satu. Kamu akan menurut yang satu. Ya, ketika kita masih terikat dengan dunia, nyatanya saudara, yang saudara dan saya kalahkan Tuhan. Ya kan? Tuhan yang kita kalahkan. Coba ketika kita sibuk. Di jam yang sama kita harus ke gereja, kita harus belajar firman Tuhan. Yang saudara tinggalkan gereja. Ya, ketika kita sibuk, kita lupakan gereja. Kita bingung dengan pekerjaan yang harus aku selesaikan. Nggak pernah, ya, atau mungkin kalau kita belum bisa melepas dunia, kita tidak ingat jamnya ke gereja. Nah, saudara, jadi kita harus pilih. Nggak bisa. Kita harus berani melepas dunia, ya. Nah, kita maju lagi. Filipi pasal 3 tadi, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 saya akan baca lagi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dulu jadi kebanggaan Rasul Paulus, apa yang dia miliki selama ini, saudara, ketika dia punya pengenalan akan Tuhan bertambah, dia rela melepas semua yang dia miliki. Bahkan dikatakan, aku anggap semua yang aku miliki itu sekarang jadi sampah bagiku. Ya, kita sudah belajar sampah di sini bukan sampah-sampah kotoran yang tidak bermanfaat, tetapi ternyata sampah di sini yaitu kotoran binatang yang bisa jadi pupuk. Nah, saudara, saya tulis begini, apa yang dulu tidak berguna, ya, apa yang berguna, apa yang dulu berguna menjadi tidak berguna. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus, kebanggaan yang dia miliki. Nah, saudara, kita sudah belajar itu di ayat sebelumnya. Dikatakan kalau kamu mau bangga dengan hal jasmani. Rasul Paulus katakan di ayat 34 itu, aku lebih lagi. Aku orang Ibrani asli dan disunat. Kita sudah belajar. Dulu menjadi kebanggaan dunia. Dulu menjadi kebanggaan yang dia miliki. Tapi saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia punya rohani bertambah, pengenalan akan Tuhan bertambah. Dia berani melepas semua dulu yang berguna secara dunia. Saudara, sekarang dia alihkan. Ya, saudara, sunat itu adalah satu kebanggaan. Ya, satu kebanggaan bagi orang Israel.
Karena mereka kalau disunat berarti mereka keturunan Abraham secara jasmani. Nah, Rasul Paulus juga punya itu. Dia disunat hari ke-8 berarti dia bangga, dia anak dari Bapak Abraham. Tapi ketika dia punya pengenalan akan Tuhan bertambah, dia berani melepas semua dulu yang dia rasa berguna buat jasmaninya, buat hidup di dunianya. Sekarang dia alihkan, saudara. Dulu dia bangga jadi anak Bapak Abraham. Sekarang dia bangga jadi anaknya Bapa di sorga. Ya, saudara. Kalau dulu dia bangga jadi anaknya Bapak Abraham karena dia disunat hari ke-8 sebagai keturunan Israel. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dia memahami begitu luar biasa Tuhan dalam hidupnya. Maka sekarang dia bangga dia jadi anaknya Allah. Dia jadi anaknya Bapa di sorga. Nah, saudara, kalau kita berani melepas dunia, ya, yang dulu jadi kebanggaan kita di dunia, kita sekarang, saudara, alihkan kebanggaan kita untuk sorga. Nah, saudara, kemudian saudara, hal yang kedua yang dulu jadi kebanggaan dan itu dia alihkan jadi hal yang berguna sebagai orang Farisi. Kalau kita baca lagi ayat sebelumnya di atas dikatakan aku orang Farisi. Nah, saudara, kita tahu Rasul Paulus, ya, dia adalah orang Farisi waktu dia masih bernama Saulus. Orang Farisi kita sudah belajar adalah orang yang hafal Taurat. Orang yang hafal Taurat, ya saudara. Isi hukum Taurat itu bersama tetek bengeknya, peraturan-peraturannya hafal. Itu orang Farisi. Karena memang mereka mendalami belajar soal Taurat. Nah, saudara, kalau dulu, ya saudara, dia bangga sebagai orang Farisi yang hafal dengan Taurat. Saudara, sekarang dia menjadi orang yang taat firman Tuhan. Bukan cuma hafal Taurat. Tapi dia alihkan menjadi hal yang positif di dalam hidupnya. Aku bangga. Aku bukan hafal Taurat. Tapi aku mengerti firman Tuhan. Aku taat akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita cuma mengerti firman Tuhan, ya, jadi pemahaman di kepala kita, jadi pengertian di hidup kita, itu enggak ada artinya. Makanya saudara, Rasul Paulus berkata, dulu aku bangga aku hafal Taurat. Tetapi sekarang ketika aku menjadi miliknya Tuhan, mendapatkan Tuhan dalam hidupku, aku bangga. Aku taat firman Tuhan, meneladani hidupnya Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Itu loh, jadi dia alihkan untuk hal-hal yang berguna di dalam hidupnya kepada Tuhan. Lalu saudara, ada satu hal lagi. Ya, dia membela Yahweh. Kita tahu saudara, ketika dia menjadi utusan dari orang-orang Farisi yang membawa surat untuk menangkapi orang-orang Kristen yang mengikut jalan Tuhan, yang mempraktekkan hidupnya seperti Tuhan Yesus, sementara dia jalan ke Damsyik, saudara. Tujuannya apa? Dia membela Tuhan yang dia percaya lewat ajaran Taurat. Dia pikir itu Tuhan yang benar. Dia pikir itu Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Tapi saudara, ketika dia punya pemahaman bertambah, ya, dia berani melepas semua. Saudara, kalau dulu dia membela Tuhan yang dia anggap benar sesuai ajaran Taurat, sekarang dia bela Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidupnya dan yang merupakan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Ya saudara, kita lihat dialihkan menjadi yang berguna buat hidupnya. Anggap sampah menjadi pupuk buat hidupnya Rasul Paulus, hal-hal yang dulu merugikan hidupnya. Kemudian ada satu lagi, dia punya masa depan. Ya, sebagai pemuda yang bernama Saulus, kita sudah belajar, saya sudah katakan, orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang seumuran dengan Paulus, dengan Saulus, saudara, mereka tidak punya apa yang dipunyai oleh Saulus. Ya. Mereka tidak punya apa yang dimiliki oleh Saulus. Dan Saulus ini punya harapan akan menjadi pemimpin orang Farisi. Karena dia dilihat oleh pimpinan waktu itu. Makanya saudara, dia punya potensi. Dia sampai dikasih surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen, untuk membunuh orang Kristen. Ya, kita lihat punya masa depan, punya pengharapan untuk menjadi pemimpin Farisi atau sebagai pimpinan ahli Taurat. Nah saudara, ketika
ketika dia bertemu Tuhan, itu semua sampah buat dia, ya. Yang memacu hidupnya, yang berguna untuk dia. Kalau dia punya masa depan sebagai pemimpin Farisi yang akan jadi, ya, pemimpin orang-orang golongan ahli Taurat, maka saudara ketika dia bertemu Tuhan, masa depannya itu menjadi yang positif. Dia punya pengharapan dia akan tinggal di langit bumi baru, LB3, yaitu sorga. Saudara, ini loh yang dulu sampah itu bermanfaat buat dia. Sunat, aku bangga sebagai anak Abraham, sekarang aku bangga sebagai anaknya Bapa. Aku sebagai ahli Taurat yang hafal Taurat, sekarang aku hafal firman Tuhan, aku melakukan firman Tuhan. Ya saudara, kalau dia membela Yahweh, Tuhan yang dia pikir benar menurut ajaran Taurat, sekarang dia bela Tuhan Yesus sebagai teladan hidupnya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia punya masa depan yang dia miliki sebagai pimpinan orang Farisi. Tapi ketika bertemu Tuhan, masa depannya yaitu pengharapan untuk tinggal di dalam sorga. Saudara, kita lihat, itu loh yang dianggap sampah, rugi, itu bermanfaat buat Paulus. Karena dia alihkan menjadi hal yang positif, ya, yang berguna untuk kehidupannya. Nah, saudara, kita lihat lagi. Filipi pasal 3 tadi, semua dikatakan dia rela lepaskan dan aku anggap sampah yang bermanfaat buat hidupku sekarang. Maka saudara, dari Filipi pasal 3, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus berani melepas semua yang dia miliki, ya, dunia yang ada di dalam hidupnya, dengan tujuan supaya dia memperoleh Kristus. Kristus yang adalah teladan hidupnya, yang memimpin hidupnya menuju sorga. Saudara, kalau kita tidak berani melepas dunia untuk mendapatkan Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kita, yang memimpin hidup kita untuk sampai di sorga, maka saudara, kita tidak akan sampai di sorga. Harus ada barter. Ya, harus ada barter. Dunia, sekali lagi saya ingatkan, iblis tidak pernah melarang saudara untuk ke gereja. Iblis tidak pernah melarang saudara berdoa. Iblis tidak pernah melarang saudara ambil bagian pelayanan di gereja, mau memimpin pujian, kayak mau main musik, menjadi WL, guru sekolah minggu, pelayan perjamuan, bahkan sampai pendeta sekalipun. Iblis tidak pernah larang kita untuk seperti itu. Tapi dengan apa yang ada di dunia, semua keinginan dunia, keindahan dunia yang ditawarkan oleh iblis, dan itu mengikat kita, maka saudara, tujuannya supaya saudara dan saya lupa sama Tuhan. Itu saya ingatkan lagi. Minggu lalu kita sudah belajar. Kesukaan dunia, kesenangan dunia yang ditawarkan oleh dunia, itu cara iblis membuat saudara dan saya lupa sama Tuhan. Ya kan? Ya. Karena nikmat dengan dunia. Kita sudah nyaman dengan cara hidup dunia. Kita sudah rasa hidup layak. Mumpung hidup di dunia satu kali, kapan mau dinikmati? Saudara, kita harus tidak seperti dunia. Ya saudara, kita harus berani lepaskan dunia. Memang kita masih ada di dunia, tapi yang Tuhan mau, saudara jangan terikat dengan dunia, saya jangan terikat dengan dunia. Ya saudara, untuk mendapatkan Tuhan, Wahyu pasal 3 tadi, kamu harus panas atau dingin. Kalau kamu panas, ya. Tapi kalau kamu dingin, aku buang, kamu suam-suam, aku muntahkan. Matius 6 ayat 24, kita tidak bisa mencintai Tuhan juga masih mau mencintai uang. Gak bisa, harus lepas salah satu. Kalau saudara tidak mau cinta Tuhan, ya silahkan cinta uang. Dan pasti binasa, kita pasti mati, masuk neraka. Ya, kita harus ingat terus, taruh di dalam pemahaman kita. Kita mati, tinggalkan dunia cuma 2 tujuan. Sorga atau neraka. Enggak ada yang lain. Sekaranglah waktunya saudara dan saya melepas dunia. Memang enggak mungkin kita bisa lepas 100% dalam waktu sekejap.
dalam tempo sesingkat-singkatnya kayak pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Gak bisa saudara. Tapi harus ada kemajuan. Jangan ditanya bagaimana proses. Prosesnya tidak maju-maju, itu bukan proses. Harus progresif, harus maju. Ya saudara, kita harus maju, tinggalkan dunia satu-satu kita lepas. Kita harus melepas satu persatu ikatan. Karena itu sudah menjerat hidup kita. Kita sudah belajar tahu jerat itu ketika saudara berontak itu akan semakin kuat mengikat kita. Tali yang menjerat kita. Nah dunia ini seperti itu saudara. Kalau kita tidak berani melepasnya satu. Itu tidak bisa kita lepas. Dan harus berjuang. Harus berjuang saudara. Harus nekat. Kalau kita nggak mau nekat, kita nggak sampai sorga. Termasuk saya. Ya, pendeta sekalipun. Kalau kita tidak mau berjuang saudara. Kita masih ingat tema tahun lalu. Berjuanglah lewat pintu yang sesak. Ke sorga itu harus berjuang. Ya, ayo saudara barter dunia dengan Tuhan. Barter dunia dengan Tuhan. Ya, barter dunia dengan Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau. Hari-hari inilah kesempatannya. Makanya saudara ayo suami istri saling mengingatkan. Orang tua dengan anak, adik kakak, teman segereja. Ingatkan saudara. Kesempatannya selagi saudara dan saya masih ambekan. Nek sudah mati selesai. Tidak ada kesempatan kita mau berubah. Tidak ada kesempatan kita mau menukar dunia dengan Tuhan. Sekaranglah jadikan Tuhan Yesus saudara segala-galanya dalam hidup kita ya. Kita tidak bisa main-main lagi. Kita nggak boleh main-main lagi. Sekarang ini saudara. Hanya Yesus. Kalau enggak sudah selesai. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ya. Mari